Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Di awal terciptanya alam semesta, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, sebuah peristiwa besar yang dikenal sebagai Big Bang mengguncang kegelapan. Dengan ledakan itu, seluruh materi dan energi tercipta, meluncurkan bintang-bintang pertama dan galaksi-galaksi yang membentuk langit yang kita lihat saat ini. Namun, perjalanan menuju kehidupan yang kita kenal di bumi dimulai jauh setelah itu. Bumi, pada awalnya, hanyalah sebuah bola batu yang panas dan berbatu, terisolasi di ruang angkasa yang luas. Suhu yang ekstrim dan atmosfer yang belum stabil membuatnya tampak tidak mungkin untuk mendukung kehidupan. Tetapi tak lama setelah itu, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi mulai mendingin. Lautan pertama terbentuk, dan atmosfer mulai berkembang dengan gas-gas yang penting bagi keberlangsungan kehidupan. Begitulah kehidupan pertama kali berawal, di bawah permukaan laut yang dalam dan gelap. Sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu, dalam kedalaman laut yang sangat primitif, kehidupan pertama kali muncul dalam bentuk mikroorganisme yang sangat sederhana. Zat kimia yang ada di sekitar mereka mengubah dirinya menjadi senyawa organik yang memungkinkan terjadinya reaksi kimia yang lebih kompleks. Proses ini dikenal sebagai abiogenesis, atau asal-usul kehidupan tanpa intervensi makhluk hidup lain. Mikroorganisme pertama ini bukanlah organisme yang terlihat oleh mata manusia. Mereka adalah bakteri dan arkea, yang hidup di lautan yang kaya akan mineral dan senyawa kimia. Mereka mampu bertahan dalam kondisi yang ekstrim, bahkan dengan terbatasnya oksigen di atmosfer primitif. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang tak terbayangkan, perjalanan yang akan membawa kehidupan dari bentuk yang paling sederhana hingga ke keberagaman yang kita lihat sekarang. Saat bumi terus berkembang, kehidupan mulai bertransformasi. Sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, mikroorganisme ini mulai mengembangkan cara untuk memanfaatkan energi matahari, sebuah langkah revolusioner yang dikenal sebagai fotosintesis. Proses ini tidak hanya menghasilkan oksigen, tetapi juga mengubah atmosfer bumi, mempersiapkan planet ini untuk bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Fotosintesis adalah kunci untuk revolusi biologis yang akan membentuk evolusi kehidupan di bumi. Ketika atmosfer bumi mulai dipenuhi dengan oksigen sekitar 2,4 miliar tahun yang lalu, sebuah peristiwa besar yang dikenal sebagai Great Oxygenation Event terjadi. Perubahan ini memungkinkan kehidupan untuk berkembang lebih pesat, membuka jalan bagi organisme yang lebih besar dan lebih kompleks untuk muncul. Oksigen yang sebelumnya sangat langka kini menjadi komoditas penting bagi kehidupan yang lebih maju. Pada zaman ini, mikroba dan alga yang dapat melakukan fotosintesis menjadi sangat penting dalam membentuk ekosistem bumi yang lebih luas. Namun, meskipun oksigen menjadi semakin melimpah, atmosfer bumi masih sangat jauh dari yang kita kenal sekarang. Ini adalah era perubahan yang mendalam, namun masih sangat primitif dalam hal keragaman dan kompleksitas kehidupan. Seiring waktu, bumi berubah, dan kehidupan mulai mengambil bentuk yang lebih kompleks. Sekitar 600 juta tahun yang lalu, dunia mengalami revolusi besar dengan munculnya hewan-hewan pertama yang memiliki tubuh multiseluler. Fosil-fosil dari zaman ini menunjukkan bahwa makhluk-makhluk pertama ini mungkin terlihat sangat asing dibandingkan dengan apa yang kita lihat hari ini. Mereka hidup di lautan yang luas dan dalam, seringkali terdiri dari organisme seperti ubur-ubur atau cacing, yang memiliki bentuk tubuh yang sangat sederhana namun merupakan cikal bakal kehidupan yang lebih kompleks. Dengan munculnya kehidupan multiseluler ini, bumi mulai menyaksikan kelahiran dari berbagai spesies. Hewan-hewan mulai berevolusi menjadi bentuk yang lebih bervariasi. Kunci dari perubahan besar ini adalah adaptasi. Sebuah adaptasi terhadap lingkungan yang semakin berubah, yang tidak hanya menciptakan keragaman biologis, tetapi juga membuka jalan bagi makhluk yang lebih kompleks untuk muncul di daratan. Proses evolusi terus berjalan dengan munculnya berbagai spesies, yang lebih kompleks dan lebih beragam, seperti tumbuhan yang pertama kali muncul di daratan sekitar 470 juta tahun yang lalu. Tumbuhan-tumbuhan pertama ini beradaptasi dengan kehidupan di darat, menyerap cahaya matahari, dan memberikan oksigen bagi atmosfer yang semakin berkembang. Mereka membentuk ekosistem baru yang menjadi fondasi bagi kehidupan lebih lanjut.
Seiring dengan perkembangan kehidupan di darat, evolusi juga memberikan jalan bagi hewan-hewan pertama yang beradaptasi untuk hidup di tanah. Pada sekitar 360 juta tahun yang lalu, amfibi pertama kali muncul, hewan-hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Mereka adalah pendahulu dari semua hewan darat yang ada sekarang. Hewan-hewan ini merupakan hasil dari proses evolusi yang lambat namun pasti, menciptakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kondisi yang lebih keras. Namun, bumi bukan hanya tentang kehidupan yang berkembang di darat dan laut. Perubahan iklim, letusan gunung berapi, dan pergeseran lempeng tektonik terus membentuk dunia ini, menciptakan tantangan bagi kehidupan. Di tengah segala ketidakpastian ini, bumi menyaksikan munculnya dan punahnya banyak spesies, termasuk zaman es yang menciptakan perubahan drastis dalam cara hidup banyak organisme. Setelah perjalanan panjang dalam sejarah geologis, kita sampai pada sebuah titik yang menandai titik balik besar bagi kehidupan di bumi. Kehidupan, yang dimulai dengan mikroorganisme sederhana di lautan primordial, kini telah berkembang menjadi dunia yang penuh dengan makhluk hidup yang kompleks dan beragam. Dari mikroba yang pertama hingga manusia yang menyaksikan perubahan-perubahan besar, kehidupan di bumi adalah sebuah perjalanan yang tak pernah berhenti berubah, sebuah transformasi yang terus berlanjut. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Bagian kedua dari kisah kehidupan di bumi akan membawa kita lebih jauh, menyelami perubahan yang lebih cepat dan lebih dramatis yang terjadi dalam beberapa juta tahun terakhir, serta tantangan yang dihadapi umat manusia dalam menjaga keberlangsungan kehidupan yang ada. Setelah miliaran tahun evolusi, bumi mulai menyaksikan transformasi yang lebih cepat dan dramatis, yang kali ini dipimpin oleh salah satu makhluk paling kompleks yang pernah ada di planet ini, manusia. Dari serangkaian perubahan kecil yang terjadi dalam tubuh manusia selama ratusan ribu tahun, muncul sebuah revolusi yang mengubah jalan kehidupan di bumi selamanya. Sekitar 200.000 tahun yang lalu, manusia pertama kali muncul sebagai spesies yang berbeda dengan nenek moyangnya. Homo sapiens, makhluk dengan kecerdasan yang luar biasa, mulai menyebar dari Afrika ke seluruh penjuru dunia. Kemampuan untuk berbicara, beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan, serta menciptakan alat-alat dari batu dan logam menjadikan manusia sebagai spesies yang mendominasi bumi. Perjalanan manusia dalam mengubah dunia dimulai dengan penciptaan alat-alat sederhana. Namun, dalam kurun waktu yang relatif singkat dalam sejarah bumi, manusia mampu menciptakan revolusi industri yang mengubah wajah planet ini. Sejak penemuan roda dan alat-alat pertanian yang memungkinkan mereka bertahan hidup lebih mudah, hingga kemajuan teknologi yang mulai dipacu pada abad ke-18, kehidupan di bumi memasuki era yang penuh dengan inovasi. Revolusi industri pertama kali dimulai di Inggris pada abad ke-18, ketika mesin uap pertama kali diciptakan. Penemuan ini membuka pintu bagi produksi massal dan perubahan dalam cara manusia bekerja. Sebelumnya, manusia mengandalkan tenaga manusia dan hewan untuk menjalankan pekerjaan mereka, namun kini mesin-mesin besar dan fabrikasi skala besar memungkinkan mereka untuk menciptakan barang dalam jumlah yang lebih banyak, lebih cepat, dan lebih efisien. Dampaknya sangat besar, mulai dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang lebih terhubung dengan industri, hingga pengaruhnya terhadap lingkungan yang kini mulai terdampak. Pada saat yang bersamaan, manusia mulai mengubah dunia dengan memanfaatkan sumber daya alam dalam jumlah yang lebih besar. Pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan, dan pertanian industri mulai mengubah muka bumi secara drastis. Ekosistem yang telah terbentuk selama jutaan tahun mulai terganggu. Keanekaragaman hayati yang begitu kaya mulai terancam, dengan banyak spesies yang punah akibat kehilangan habitat dan eksploitasi manusia yang semakin tak terkendali. Namun, bukan hanya industri dan eksploitasi alam yang menciptakan perubahan. Penemuan-penemuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mulai mempercepat evolusi manusia dan keberlanjutan kehidupan di bumi. Sejak penemuan listrik pada abad ke-19 hingga revolusi digital yang dimulai pada abad ke-20, manusia menemukan cara untuk menghubungkan diri mereka satu sama lain, memecahkan masalah global, dan menciptakan kehidupan yang lebih efisien dan terhubung. Komunikasi yang dulu terbatas pada interaksi langsung kini dapat dilakukan dengan cepat melalui teknologi. Internet, yang mulai berkembang pada akhir abad ke-20, menghubungkan individu dan kelompok di seluruh dunia,
memungkinkan pengetahuan dan budaya tersebar lebih cepat dari sebelumnya. Dengan media sosial dan aplikasi digital, manusia mulai mengembangkan identitas yang lebih global, mempengaruhi budaya dan pola pikir yang ada di berbagai belahan dunia. Namun, di balik segala kemajuan ini, muncul pula tantangan besar bagi kehidupan di bumi. Sumber daya alam yang semakin terbatas, pemanasan global, dan kerusakan lingkungan menjadi isu-isu utama yang dihadapi umat manusia. Ketergantungan pada bahan bakar fosil untuk energi mengakibatkan emisi gas rumah kaca yang semakin memperburuk perubahan iklim. Lautan yang tercemar, polusi udara yang semakin buruk, serta kehilangan habitat alami menyebabkan kerusakan yang tak terhitung jumlahnya bagi spesies yang ada di planet ini. Salah satu contoh konkret dampak dari revolusi industri dan kemajuan teknologi adalah perubahan iklim yang kini menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup di bumi. Pemanasan global menyebabkan suhu rata-rata bumi meningkat, mencairnya es di kutub, dan cuaca yang semakin tidak menentu. Banjir, kekeringan, badai besar, dan fenomena cuaca ekstrim lainnya semakin sering terjadi, mengancam kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Namun, manusia juga mulai menyadari pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam. Semakin banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi dampak-dampak negatif yang telah tercipta. Energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik, mulai dikembangkan untuk menggantikan sumber energi fosil yang merusak. Teknologi ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan bahan bangunan yang lebih efisien, menjadi fokus dalam upaya untuk memperbaiki kualitas udara dan mengurangi polusi. Selain itu, gerakan pelestarian alam dan keberagaman hayati mulai berkembang di seluruh dunia. Organisasi-organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengatasi masalah global ini. Kampanye untuk menghentikan deforestasi, menjaga spesies langka, dan melestarikan ekosistem yang ada mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar. Kehidupan manusia, yang dimulai dari sebuah perjalanan panjang evolusi, kini berada di persimpangan jalan. Satu sisi menunjukkan kemajuan teknologi yang luar biasa dan peningkatan kualitas hidup, sementara sisi lain menunjukkan kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap keberlanjutan hidup di bumi. Dunia kini berada dalam posisi untuk memilih antara terus mengeksploitasi alam demi kemajuan ekonomi dan kehidupan yang lebih nyaman, atau mengubah cara kita hidup untuk menjaga bumi agar tetap layak huni bagi generasi mendatang. Pada titik ini, manusia dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar. Bagaimana kita bisa menjaga keharmonisan antara kemajuan dan kelestarian alam? Sebagai spesies yang paling dominan di bumi, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perubahan yang kita ciptakan tidak mengorbankan kehidupan yang ada, baik itu manusia maupun makhluk hidup lainnya. Kehidupan yang lebih seimbang dan berkelanjutan adalah kunci untuk melanjutkan kisah panjang kehidupan di planet ini. Bagian ketiga dari kisah ini akan mengajak kita untuk melihat bagaimana masa depan kehidupan di bumi dapat terbentuk, bagaimana manusia dapat bekerja bersama untuk menghadapi tantangan global, dan bagaimana teknologi, kebijakan, dan kesadaran lingkungan akan membentuk dunia yang lebih baik untuk kita semua. Memasuki abad ke-21, dunia menghadapi tantangan besar, namun juga memiliki peluang luar biasa untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Kita kini berada di titik kritis di mana teknologi, kesadaran global, dan komitmen terhadap keberlanjutan dapat mengarahkan kita pada perubahan positif yang tidak hanya akan menguntungkan umat manusia, tetapi juga planet ini secara keseluruhan. Masa depan kehidupan di bumi kini tergantung pada bagaimana kita memilih untuk menghadapinya. Apakah kita akan terus mengeksploitasi sumber daya alam dengan cara yang tidak berkelanjutan, atau beralih pada pendekatan yang lebih bijaksana dan berwawasan jauh ke depan? Teknologi sebagai katalisator perubahan. Di era digital ini, kita telah menyaksikan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kecerdasan buatan, AI, Internet of Things, IoT, blockchain, dan teknologi canggih lainnya kini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, teknologi ini bukan hanya memperbaiki kehidupan manusia dalam banyak aspek, mulai dari cara kita bekerja hingga cara kita berkomunikasi, tetapi juga bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk mengatasi tantangan besar yang dihadapi dunia, seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan krisis energi.
Salah satu teknologi yang menjadi harapan besar bagi masa depan bumi adalah energi terbarukan. Sumber energi seperti tenaga surya, angin, dan geotermal, yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil, semakin efisien dan terjangkau. Inovasi dalam penyimpanan energi, misalnya dengan baterai yang lebih canggih, memungkinkan kita untuk memanfaatkan energi terbarukan sepanjang hari tanpa bergantung pada sumber daya yang merusak lingkungan. Dunia kini berada di jalur untuk beralih dari ketergantungan pada bahan bakar fosil ke sumber energi yang lebih bersih, yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperlambat laju pemanasan global. Selain itu, teknologi pertanian juga sedang mengalami transformasi besar. Pertanian presisi, yang mengandalkan teknologi seperti drone, sensor, dan big data, memungkinkan petani untuk meningkatkan hasil pertanian dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, seperti air dan pupuk. Ini bukan hanya tentang meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi dampak lingkungan dari praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan, seperti deforestasi dan penggunaan pestisida berlebihan. Kesadaran global dan tanggung jawab bersama. Namun, teknologi saja tidak cukup. Keberhasilan dalam menjaga bumi dan semua kehidupan yang ada di dalamnya juga sangat bergantung pada kesadaran kolektif kita. Masyarakat global kini semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian alam. Negara-negara di seluruh dunia mulai mengakui bahwa krisis lingkungan bukanlah masalah yang hanya mempengaruhi satu negara atau satu generasi saja, tetapi merupakan tantangan global yang memerlukan kerja sama internasional. Perjanjian Paris 2015, yang bertujuan untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat praindustri, adalah langkah besar dalam mengatasi perubahan iklim. Banyak negara berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon mereka dan beralih ke energi terbarukan. Selain itu, berbagai inisiatif global lainnya, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, SDGs, yang dipelopori oleh PBB, menunjukkan bahwa dunia mulai mengarahkan perhatian lebih besar pada masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan. Namun, meskipun sudah ada langkah-langkah positif, kita masih menghadapi banyak tantangan dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan. Masyarakat, perusahaan, dan pemerintah perlu bekerja sama lebih erat untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau, mengurangi ketimpangan sosial, dan memastikan bahwa sumber daya alam dikelola dengan bijaksana. Pendidikan dan peran generasi muda. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan bumi. Generasi muda adalah agen perubahan yang akan membentuk arah dunia ke depan. Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan kesadaran lingkungan akan memberi mereka alat untuk menciptakan solusi kreatif bagi tantangan global. Aktivisme iklim yang dipimpin oleh kaum muda, seperti yang dipelopori oleh Greta Thunberg, adalah contoh bagaimana suara generasi muda dapat menggugah dunia untuk bertindak. Di banyak bagian dunia, anak-anak muda kini belajar tentang pentingnya menjaga alam, mengurangi sampah plastik, dan mengurangi jejak karbon pribadi mereka. Kampanye global seperti Fridays for Future menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya perubahan iklim telah menyebar ke seluruh dunia, memberikan harapan bahwa generasi mendatang akan terus memperjuangkan keberlanjutan dengan cara yang lebih berani dan lebih terorganisir. Tantangan di depan mata, ancaman kehidupan dan keberagaman hayati. Meskipun ada banyak kemajuan yang dibuat dalam hal teknologi dan kesadaran lingkungan, tantangan besar masih tetap ada. Salah satunya adalah ancaman terhadap keberagaman hayati. Deforestasi, perburuan liar, dan perubahan iklim terus mengancam kehidupan ribuan spesies yang bergantung pada ekosistem alami untuk bertahan hidup. Kerusakan habitat, polusi plastik, dan perusakan terumbu karang adalah ancaman nyata yang memerlukan perhatian serius. Saat ini, lebih dari 1 juta spesies di dunia terancam punah, dan kita sedang mengalami krisis besar dalam keberagaman hayati. Melindungi spesies yang terancam dan ekosistem yang rapuh bukan hanya tentang melestarikan keindahan alam, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan ekologi yang mendukung kehidupan manusia. Tanpa ekosistem yang sehat, kita tidak akan dapat bertahan hidup dalam jangka panjang. Oleh karena itu, upaya pelestarian alam dan perlindungan spesies yang terancam punah harus menjadi prioritas global. Melangkah ke masa depan dengan optimisme dan tanggung jawab. Melihat ke depan, kita tahu bahwa masa depan kehidupan di bumi sangat tergantung pada tindakan kita sekarang.
Teknologi memberi kita alat untuk menciptakan solusi, sementara kesadaran global memberikan dorongan untuk berbuat lebih banyak. Namun, kita juga harus menyadari bahwa keberlanjutan bukanlah hanya tentang mencari solusi teknologi, tetapi juga tentang menciptakan budaya global yang mengutamakan tanggung jawab terhadap alam dan sesama. Masa depan bumi bisa cerah jika kita mampu bekerja sama sebagai umat manusia untuk menghadapi tantangan besar yang ada. Jika kita bisa mengembangkan ekonomi yang lebih hijau, mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas, dan melindungi keberagaman hayati, maka kehidupan di bumi akan tetap berkembang dengan cara yang lebih harmonis. Tetapi jika kita terus mengeksploitasi bumi tanpa mempertimbangkan dampaknya, kita berisiko merusak planet ini dan menghancurkan kehidupan yang kita cintai. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa memastikan bahwa kisah kehidupan di bumi ini akan terus berlanjut, lebih kuat dan lebih seimbang dari sebelumnya. Masa depan ini tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk anak cucu kita dan semua makhluk hidup yang berbagi planet ini.